Stasiun Palapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe karo aku. Ini ngopo? Lho joget nembung ngopo? Joget-joget iki acaraku. Lah acara apa ki? Acaraku Air Mata Petani. Lho yang go hiburan lah sing ngedang lah, Bos. Oh, nyanyi joget-joget. Iki rambutnya abang-abang bareng Lho ki sing abang bojoku kayak takoni sapa mau ya. Iki no acaraku iki. Air Mata Petani. Ya ngapurane ya, Bos. Ya apa-apa. Air Mata Petani. Jadi petani kan iso susah, terus iso bunga. Iya. Ayo langsung ya. Siap ke nggone? Duh, ya jegong disitnya. Yes. Lah jare kon jegong. Nyape nggo bose no. Oh iya. Siapa sih? Ya, Bos. Yo dipatake, disapke. Iya, iya. Jegong Bos, Bos. Wah! Tenanan ora iki. Yes. Sumpah nyung ora ngerti, Bos. Tenanan. Yes, ngene. Karo bose yo. Ya. Piye ngono? Yes, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Apa digerak kene? Ora ya, Bos. Wis kan monggo. Kene nyong. Nggonmu du kono. Ngendi ngisor? Kono, sarwet. Aduh, nerangsa temen ya. Nah, sini. Ya wes, siap. Sahabat Probiotik TV, air mata petani, air mata bisa jadi tanda duka, bisa juga tanda bahagia. Bertemu lagi dengan saya Agus Eko Purwadi dalam acara Air Mata Petani. Acara ini adalah acara yang selalu mengupas tuntas lika-liku perjuangan petani yang inspiratif dan penuh makna, nyata tanpa rekayasa. Ngapa sih kok enak-enak bae? Ngopo? Lo ya gantian. Iki Ngomong aku pengen ngomong apa kowe tok sing bisa ngomong. Iki acaraku. Lah ya acaramu apa ora uli aku Kowe wis ngomong. kono, tunggu wit nang pinggir kono. Pelit. Sahabat Probiotik TV, tamu kita hari ini adalah 3 orang petani yang sukses, yang beliau sudah mengenal penai bertani, susah bertani, sudah bertahun-tahun jadi petani. Lah hari ini akan kita kupas tuntas, akan kita ulik apa pengalaman mereka dan apa perjuangan mereka selama menjadi petani. Kita panggil tamu kita, petani-petani hebat, Bapak Agus dan Bapak Waryo. Cukup. Selamat datang, monggo Agus. Monggo, Pak Waryo. Iya penak temen ya kuwi ya. Monggo, silakan. Jogong. Jar Pramutama males ngeksara. Bos, Ngapunten iki sinten nggih? Aduh kuwi. nang mana sih bos? Tunggu wit sih bos. Iya wis lah, salah apa lah. Pasar bodoh. Anu Lo wedongan ora. Oh, sahabat Probiotik TV, ada satu lagi petani yang harus kita undang ternyata. Beliau adalah Bos Gondrong. Silahkan Bos Gondrong. Siap. Nyong. Nyong Bos Bos Gondrong. Gondrong. Gondrong sapa? Bos Gondrong. Liyane lah sing ngandel nyong kiye. Jenengan siapa? Gondrong, Bos Gondrong. Bos Gondrong. Iya, endi? Pemirsa, kita panggil Bos Gondrong. Lah kiye nyong maning nang kene. Bos Gondrong iki to? Iya kiye. Oh. Tandane orang liya kiye lah. Bos Gondrong. Iya, jekung lah. Gondrong desa. Jangkeren jangkrek. Monggo, Bos Gondrong. Yes, ngene. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pak Agus, Pak Waryo. Bos, Ya, alhamdulillah sehat. urung tak tekoki. Lho miki sih. Pertama ya bos sing cedak sik no. Pak Waryo nggih. Iya. Mas Waryo napa Pak Waryo? Mas Oh Mas Waryo, Masih masih muda. 20 tahun nggih. 23. Oh 23. Tapi wajah sudah 53. Ya boros memang. Iya. Mas Agus, Iya. usia berapa? 19 19. Oh, Melaku. plus 20 ya. melaku. Oh melaku aslinya 43. Melaku di Dupah. Iya. Bos Gondrong 63. Juru mana ini sekitar volunya tapi Bonjo lah, sekitar Bonjo Pitu lah. Oh, pujule 70. Berarti 88. Rim totong. Iya. Mas Waryo, jenengan sudah bertahan itu berapa lama?
Saya bertani kalau dihitung dari awal bertani yang saya serius baru 5 tahun. Baru 5 tahun saya gelutin secara serius. Oh 5 tahun. Oh iya. Jenengan lu asalnya dari mana? Saya malah lupa tanya. Iya, saya dari Korea. Oh dari Korea. Iya, betul. Korea Cilacap. itu mana? Cilacap. Cilacap. Iya, Korea Selatan. Walah. Dekat pantai. Sing ngapak-ngapak itu. Ya? Ah, betul. Iya. Orang apa orang penak sih? Oh iya. Kalau Mas Agus dari mana? Dari Mitra Payung. Bidara Payu. Itu masuk Jepang atau masuk Afrika Utara? Itu apa tuh namanya? Planet Mars saya beli. Dekat-dekat Pluto itulah. Oh deket-deket Pluto. Iya. Oh berarti ya guru Jawa Tengah ya. Iya. Sebelah ya. Kalau Bos Gondrong Alah, nyong Karangtawang, Kecamatan Nusa Bongo. Cilacap, Pak. Cilacap. Iya. Biasa wae nek ngomong. Lah, aku ngapa nyatane ana Korea apa? Biasa biasa ojo ngejak padu Hose iki lho. Hose asli Solo dadi Jare kon sing dadi wong sing lugu, sing lurus. gitu ya. Kalau Masnya kok asli Cilacap orang ngapak ya? Bos Gondrong kok orang ngapak ya piye? Lho ngono bisa pinter digawe nyong anu ngaplak ya ki anan. Padahal orang ngapak ora Orang ngepenak. enak. Masuk. Ya, oke, sip. Ya, Mas Waryo tadi kan sudah bertani 5 tahun. 5 tahun, serius. Oke, serius. Berarti dulu nggak serius? Dulu nggak serius. Berarti Padahal bapak saya juga petani. Nggak serius berarti sehari berangkat, 2 hari libur? Malah belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah. Kayaknya saya takut kegantengan kurang kalau saya ke sawah. Oh, gitu. Sahabat Probiotik TV, baru kali ini saya ketemu orang yang sangat percaya diri. Wajahnya minimalis, tapi PD-nya luar biasa. Sudah berapa orang yang bilang jenengan ganteng, Mas? Nggak terhitung sih ya. Nggak terhitung. Tapi rata-rata yang bilang saya ganteng itu yang ABG-ABG gitu. Ya. Oh gitu. Apa? Kalau yang bilang ganteng saya bisa nebak 2 orang, ibu sama istri. Tidak juga. Kalau istri tetangga iya. Nah, pemirsa, ini nggak usah diteruskan, ini malah bahaya nih. Mas Agus, Iya. bertani sudah berapa lama Mas Agus? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan, berarti selisih setahun ya sama Mas Waryo ini? Iya. Jadi itu saya menduplikat. Oh gitu. Petaninya apa, Mas Waryo? Sebentar, Mas Waryo itu tulisannya O atau O? Wario itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris war dengan yo gitu ya. Oh gitu. Waryo, kan perang. Perang betul. Seneng perang, orangnya seneng perang gitu ya? Betul, karena ketika itu kan bapak dan ibu saya perang dan terciptalah saya. Oh. Gitu. Berarti Hasil dari perang. Mas Waryo ini adalah hasil sebuah peperangan. Betul. Mas Waryo, Iya. petani apa jenengan ini? Saya sekarang lagi suka nanam timun. Timun dan cabai yang saya rusi sekarang timun. Timun-timunan atau cabai-cabean? Timun-timunan. Berarti bukan timun asli. Kadang asli, kadang timun-timunan juga. Oh, gitu. Timun Tergantung pesanan. jenisnya apa, Pak Mas Waryo? Jenis yang hibrida yang cepat panen. Berapa lama itu panennya? Kalau yang sudah saya jalani sekarang usia 24 hari. 24 hari sudah panen kalau yang hibrida. Kalau yang timun yang besar 30 hari sudah panen. 12 sampai 3, selisih 6 hari ya? Iya. Gitu. Kalau Mas Agus, Iya. panjenengan bertani tanaman apa ini? Pare. Pare manis. Manis. Kalau harganya mahal. Pare yang jenis apa, Mas Agus? Paling besar gitu ya. Pare yang besar. Oh, besar. Yang Berarti oleh. jenisnya pare ada 2, besar sama pare kecil. Iya. Oh, gitu. Biasanya yang kecil itu kan pahit ya. Yang besar manis. Iya. Ku apa iya ya. Sudah sejak 4 tahun ini berarti fokus ke pare, Mas Agus ini tanamannya. Iya, fokusnya ke pare. Kenapa milih pare, Mas Agus? Karena lebih mudah. Gampang perawatan. Gitu ya. Hasilnya gimana? Hasilnya ya tergantung harga jual lah.
Iya, siap. Bos, selanjutnya ke Bos Gondrong. Takon apa sih? Iya. Nggak kadang aku semaur gak salah. Wes. Yang penting tak tekoni dijawab. Iya. Aja warna-warna. Apa? Aja warna-warna. Aja warna-warna. Iya. Iya artinya apa, Mas? Jangan masuk-masuk. Malah ngancem aku. Aja warna-warna, aja kangen warna-warna. Iya. Aja Tapi kangen. jangan susah-susah gitu. Iya, iya. Wes, dadi. Terus, guys, maaf sahabat Profit TV ya, beda habitat jadi ya seperti ini ya. Mas Gus Gondrong. Ya. Bos Gondrong. Bos Ya. Gondrong. Iya. Lainnya tak tanya masalah pertanian. Jenengan kok disebut Bos Gondrong ini ngopo? Lah, ya wong yang ngertine ngene. Nandure semangka, semangka. Celukannya ya Bos Semangka, Bos Gondrong Semangka. Iya. Ya aku iki wis Lah jenengan sudah berapa lama bertani? ke tahun 91. Ke tahun 91. 91. Berarti wis piro ya? 29 tahun. Iya. Melone ora bosen kali jenengan semongkone. Saya nandur melon sepisan gagal. Semongkone kok 19 tahun, 29 tahun ketemu jenengan. Sange besok ketemu jenengan. Semongkone ora bosen Mas kali jenengan. Alhamdulillah ya kadang bosen kadang ora. Kadang bosen ora gelem di rumah gagal. Angger sing seneng aring aku alhamdulillah gede-gede ya gue. Berarti sejak 29 tahun tuh jenengan fokus pada tanaman semangka. Iya. Luar biasa. Nggih. Semangka, Mas Agus, Pare, Mas Waryo, Timun dan cabe. Nggih. Ngomong-ngomong masalah pertanian nih Mas, Mas Bro semua. Nggih. Pengalaman menarik dia kita angkat yang apa ya? Dukane sik, menyedihkan sekali. Ngrantes sik Mas. Waduh sih. Ya regane ngger murah Sing lah. paling ngrantes apa sik iki Mas? Saka wajah iso. Nyelangsanya. Sama Mas? Mas Waryo. Mas Waryo dicintai ABG masa ngrantes. Ya sing patut ngrantes ya bos sik ya. Bos edisi. Bos Gondrong. Nyelangsane wong dadi semangka angger lagi rugi, tapi angger untung ya seneng. Kabeh wong ya ngono Mas. Senenge nang sawah kebon bisa nyawang sanduran sing apik-apik. Angger nang omah nyawang butek. Oh gitu. Berarti jenengan tuh nyawang tanduran wis seneng. Seneng. Ora cukup nyawang liyane. Ora. Tenane. Iya. Ditawani sing kae wis. Oh, tumeneng bojo. Nang omah sing disawang apa, Mas? Kok nang omah butek? Anak. Tangi turu ngertine lunga kebon. Tangi turu lungane kebon. Mas, tangi apa, Mas? Hah? Tangi apa? Turu menyat lunga budal. Bangun tidur. Lah, gue kan bahasa Soalnya eneng Indonesia. kene Kan kandat Cilacap jare miki kon kepenak. Eneng Solo sensitif, Mas. Lah oh iya. Wis salah sebut tadi Mas soalnya. Lah ya. Jelas ya. Berarti selama 29 tahun bertani semangka ya jenengan duka apa suka duka ini banyak ya Mas. Termasuk Ya, ada dukanya ya, tadi kadang ya. anak senenge. Iya. Ya, pada ya kayak lah. Oh jenengan dipanggil bos kok, berarti kan banyak sukane. Ya priwe sih ya, anu nandur semangka terus orto gelem mandeg. Nang wilayah ndi mangkat, nang wilayah ndi mangkat. Dia pekerja kadang sampai 5 apa berbulan tahun. Kuwi. Iya. Mas Bos Gondrong itu berarti selama ini tanaman semangka itu ditanam di lahan sendiri atau neng nyewa Mas? Iya Pak. Iya Pak. Kadang pemilik tanah adek, pemerintah, kadang tanah milik sawah pribadi. Tanah pasir, kadang tanah lempung. Berarti di Cilacap ada 2 jenis tanah. Ada Lempung kali pasir. Nih. Nah, pengalaman jenengan tuh paling enak tanam dia apa Mas? Tanam Lempung. Bedanya apa hasilnya atau? Ya bobot kalah, uwit kalah, siramane angger nang lempung siram sepisan kanggo 3 dina. Nang pasir karepe 2 dina, sedina pindho, kadang sedina. Lemon pun iya. Angger nang pasir karepe ditabur kompos, angger nang sawah lempung cukup biasa. Berarti efisien lewat lempung ya Mas, tanam Iya. lempung. Jenengan tanamnya yang tahun ini ya Mas?
Ya bos gondrong. Iya. Berapa luas? Siki sekitar 2 hektar lebih. 2 hektar itu siki. Siki. Siki sekarang. Siki. Oh, Ya, sekarang. Saiki. Cilacap ya. Ya, Cilacap. Siki. Siki. Siki, Soalnya siki, dhisik- saiki. Aku biasanya nonton Upin Ipin siki sedikit. Nah, ya kan bahasa Malaysia. Siki Cilacap saiki. Iya. Siki. Sakniki nggih. Nggih, Saniki. saniki. 2 hektar lebih. Ya kurang lebih lah 2 hektar. Wih, Dian berarti bos jenengan tenan. Yo. Bos asli. Bos tenan. Bos tenang. Bos tenang. Lah bos kabeh lah wis lah. Bos semongko. Berarti setiap saya masuk, misal nanti mau dolan ke Cilacap, masuk Cilacap langsung rumahnya Bos Gondrong mana? Harus ngerti kabeh. Insya Allah ngerti. Wih, Dian kondang kalau ke Bupati Cilacap kalah. Yo. Iya. Mas Agus, jenengan selama bertani pare, apa hal yang paling membuat hati ambiar itu apa, Mas? Harganya murah. Rasanya pahit. Pahit banget tuh. Ya sesuk ijolan karo Mas Gus Gondrong kuwi. Piye carane iso apa? Besuke nandur pare rasa semangka ngono lho, Mas. Ya, Mas, sesuk dikawinke ya, Mas. Kawin kayak. Haram kalau dikawinkan. Ora boleh. Sapa ngomong haram? Lah ya itu patrape lah wong semangka karo pare dikawinne tetep ya ora dadi. Loh, sapa ngerti engko dadi Profesor Gus Bos Gondrong yang berhasil mengawinkan semangka dan pare, membuat Ya. varietas baru pare manis loh, Bos. Insya Allah bisa. Nyong ngawinna bisa. Kawin piye? Bibitan, pare, tukul, belah, tuh bibit semangka tiket dadi. Insya Allah. Sesuk praktek ya, Bos. Monggo arek bisa. Labu pun bisa. Ya. Labu bisa. Sik. Gantian koncone iki lho. Lah iki ditakoni. Ya semau. Gantian koncone mesake. Wis ngono kowe. Aduh. Mas Agus. Tadi kan apa masalah harganya turun. Harganya Lah, emang turun. apa naik turun Mas harganya ini? Iya, harganya naik turun. Nah saat ini Mas Agus tanam berapa luas? Kalau luasnya dari tempat saya nggak jelas sih, cuma hitung bijian kan. Berapa biji Mas? Sekitar 2000 2000. lebih. Itu nek panennya berapa lama Mas? Pare itu Mas? Nggak dihitung sih, biasanya kalau besar ya dipetik. Aja kesuwen, Jenengan panen kok orang ngitungnya petani apa Mas ini? Ya, pesan petani yang penting mangkat. Oh. Esok mangkat, sore mulai. Sore balik. Itu. Berarti petani pare tadi. Nah selama ini Mas untuk pare itu masalah harga beli itu kan bisa jual langsung atau tetap ke tengkulak itu Mas? Ke pengepul. Ke pengepul. Ya, tengkul. Jadi harga yang mainkan tengkulak. Iya. Berarti jenengan ini pasrah harus tengkulak. Ya pasrah, Pak. Pasrah ke paling gawe urip. Ya, apik Mas. Siap. Jenengan selama 4 tahun fokus ke tanaman pari terus. Tomat pernah coba, cabai juga pernah coba, timun juga udah pernah coba, canglanjaran juga udah pernah coba. Tapi kok kenapa hatimu tertambat pada buah pari? Mas? Karena pahitnya itu loh. Padahal jenengan tadi kan bilang untuk harga itu kan naik turun. Kok jenengan tetap bertahan dengan buah pari? Kalau udah cinta gimana, Pak? Sahabat Probiotik TV, kalau sudah cinta, pahit pun terasa manis. Mas Waryo, Warjo, betul. Waryo. Mas Waryo, kendalanya jenengan apa tanam apa itu timun tadi? Kalau kendala sampai sekarang belum saya temui sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan susahnya jadi petani itu pertanyaan yang salah buat saya. Untung saya nggak tahu Karena itu Mas. iya. Karena bertani itu kesenangan sendiri buat saya gitu. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan hal-hal seperti itu, seperti di sawah atau kita bercengkrama dengan tanaman gitu kan. Belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jenengan setiap hari berarti bercengkrama dengan tanaman. Sekarang iya. Iya Mas. Iya. Berarti nggak pernah dengan keluarga di rumah.
Ada waktu tersendiri. Oh gitu. Berarti pagi sampai siang itu jatahi tanaman. Iya, betul. Malam jatah anak istri. Iya. Kalau sempat. Oh, pasti sempat. Iya. Terus jenengan kan bermacam-macam Mas tanamannya. Iya. Tapi kok akhirnya milih fokus ke apa buah Timun. timun itu apa Mas? Karena timun itu cepat menghasilkan uang. Berapa lama Mas dari mulai tanam sampai Dari mulai tanam, kalau panen? untuk timun yang jenis yang kecil itu 24 hari atau 25 hari sudah panen. Dan panennya tiap hari. Jadi tiap hari kita dapat pemasukan dari situ, dapat penghasilan. Berarti setiap hari setoran terus ya Mas? Betul sekali. Kalau jenengan juga itu Mas, masalahnya tetap di Tengkulak itu jualnya. Ya, kita ke sama Tengkulak, iya. tempatnya Mas Wahyu. Iya betul, ke Tengkulak. Iya. Tapi kalau untuk harga, kalau Mas Agus tadi kan harga cenderung apa? Kadang ya anjlok gitu ya Mas. Iya. Kalau pengalaman jenengan gimana Mas Waryo? Iya, saya pernah mengalami harga anjlok, tapi kalau untuk timun, untuk BF atau balik modal itu tetap bisa. Yang penting harga jangan di bawah harga 1.000 gitu. Kita pasti balik modal, misal modal kita 5 juta itu per sekali tanam itu. Kalau harga 1.000, insya Allah dalam 2 bulan bisa menghasilkan 10 juta dengan harga 1.000 per kilo. Berarti 1.000 itu batas paling bawah ya Mas? Syaratnya seperti itu, tapi kadang pernah sampai 500. Tahun berapa Mas? 500? Tahun kemarin udah 500, tahun kemarin. Itu hati terasa ambiar ya Mas? Enggak juga. Mas biasa? Saya nggak pernah. Oh gitu. Berarti eneng jenengan seneng we? Seneng ya, betul. Mangatus oke? Oke, iya. Karena saya menikmati pekerjaan itu sih. Luar Karena biasa. ketika saya ke sawah, ke kebun melihat tanaman bagus itu juga terasa nyaman. Hati tentram ya, Mas? Betul, karena Hati bahagia. iya, Melihat tanaman lebih bahagia daripada melihat istri Mas? kadang. Kadang. Iya. Soalnya pas datang ke rumah biasanya ngangengo gitu ya Mas. Kalau sampai ke lahan kan aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya. Dan kalau sudah di sawah itu memang hutang atau apa itu udah lupa memang. Masuk. Berarti Iya. sahabat Prodik ingin lupa dengan hutang, mainlah ke sawah. Iya Mas. Kerja bukan main-main doang dong, nggak bisa. Tadi ke sawah hutang lupa loh Mas. Tapi balik ya ditagih. Senaki sopo? Hah? Senaki sopo? Nah, ya sing sangkutan, Bang apa-apa. Lah, Bos kok duwe sangkutan? ngumet. Ye, lanjut Bos Gondrong. Ya, siap. Bos Gondrong, Ya. pengalaman jenengan bertani 29 tahun, tanaman semangka. Lihat ke wajah saya dong. Lagi mikir kok ngomong apa. Penyakitnya itu apa, Mas Bos Gondrong? Paling susah keriting. Keriting seperti rambut jenengan. Kikiwel. Ngombak ya. Kan sih nanti kontak. Keriting itu istilahnya Cilacap jenenge apa, Mas? Nah, keriting. Oh, nyantai toh bos. Nah, ceremi iki kok saiki ya semalur. Gimana bos? Berarti masalahnya keriting. Keriting tok. Ya. Nah wis keriting itu efek terburuk pada tanaman itu apa bos? Ya bahasanya semangka harus keriting cara wong kena stroke kon mari total kayak mari tapi kon total ngel. Jadi semangkanya kan berarti kadang jebudur orang sempurna, kadang kena panas udan cepet pecah. Kayak mesti Iya. ya keriting. Berarti misal teratasi pun tetap ya mas, Oh, tetap susah. bermasalah, hasilnya kurang maksimal. Tetap kurang baik. Iya. Itu efek masalah penyakit tadi, penyakit keriting mas. Itu pengaruh ke kegagalan panen enggak mas? Bos kadang apa ya, katakan kadang gagal, kadang asal telaten disemprot terus ya insya Allah jadi Panen nggak maksimal. panen cuma ora sempurna. Berarti masalah semangka itu hanya di masalah keriting. Masalah lainnya apa mas? Mungkin masalah apa? Mungkin Cuaca cuaca atau apa? iklim. Kayak siki wingi udan panas banyu laut munggah sambet seromong kena bermasalah. Berarti ada dua faktor ya mas, Iya. bos. Jadi faktor
keriting Heeh. penyakitnya sama faktor iklim. Iklim. Oke. Dan nek wis ngono kuwi solusi jenengan apa, Mas? Ya pasrah karo ilahi, wis penak. Pasrah tok ora usaha. Ya usaha lah wong sampai wis entung kakean lah kok ngapa gara-gara kejeron ya is kepriye carane. Dibedul ya pokoke gludung. Padahal jenengan tadi kan 2 hektar lebih ya? Ya saiki 2 hektar lebih. anak mendekat rolas ya sekitar 2 hektar kurang lebih, kurang sedikit. Jadi nek wis jenengan ada satu tanaman sing kena keriting wis atine wis deg-degan ya, Mas. Ya, Terus anggar kena siji loro is umum lah. Tari pasarnya kayak menungsa sekeluarga pun kadang orang normal kabeh, kadang orang atine pada kabeh. Mesti ana sing sejen-sejen, pada pipitan. Ya gitu. iya iya. Siap. Luar biasa. Ganti Mas Agus sih. Biasa ya rasa keringetan loh, Mas. Glitik aku. Pandangannya ngancam gitu. Kapan ane rampung kok. Mas Agus. Rokok. Masalah tanaman pare Iya. itu apa, Mas? Penyakit apa, Mas? Bager. Bagel. Bager. Bager. Iya. Kuwi istilah sing aku iso ngerteni apa, Mas? Bager iki apa, Mas? Wite ngacung lho. Wite apa, Mas? Wite ngacung. 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 Oh, ngacung. Ngene, Mas. Ih. Ini. Iki terus ora gelem enggok wis. Dan nek wis ngacung ngono piye, Mas, masalahnya? Iya. Efeknya ke tanaman pare apa, Mas? Oh, wis ora wen. Angger wen aja paling wis kaya bohlam. Dhuwur gedeng isor cilik iki. Sobat Probit TV, jika kurang paham nanti ada translate-nya di bawah nggih. Ku apa, Mas, artinya, Mas? Nah ya pada baik gue lah keriting. Asal usul gue pada baik keriting. Terjemahkan Mas Agus tadi, Mas. Nah, Bahasa itu. Indonesia, Mas. Bahasa Indonesia aslinya keriting sama jebudur. Jebudur keriting ya kayak hampir siji. Gitu. Itu jadi bolo budur itu jebudur. Iya. Berarti ngacung tadi, nek wis ngacung, berarti tanaman itu buahnya nggak optimal ya, Mas. Tapi tetap buah. Buah tapi kan Cilik, Mas. seperti lampu bohlam gitu ya. jadi sutiran itu, Pak. Iya, iya. Itu nek wis ana masalah tanaman sing ngacung, terus jenengan apa solusinya, Mas? Jabut, Pak. Bedul. Cabut. Bedul. Berarti solusinya bedol tisida. Iya. Cabut ini, Mas. Ora eman-eman, Mas. Daripada ora wen, mangan lemon mangan Iya, lemon mangan mending liyane. Berarti itu penyakit menular enggak, Mas? Misal satu batang kena, batang yang lain tetap kena gitu, Mas. Bisa menular tapi nggak tahu penularannya lewat apa, nggak tahu. Terus selama ini ya sebenarnya jenengan setiap ada yang ngacung langsung jenengan cabut. Iya. Jen. Siap. Saat ini Mas Waryo, kendala terberat masalah tanam buah itu, Mas, tanam timun, itu penyakitnya apa, Mas? Penyakitnya banjir. Banjir. Iya, Berarti alam ya, Mas? Gagal panen Ke alam, iya ya? alam. Karena selama saya jadi petani rasanya nanam timun itu perlakuan terhadap timun itu paling mudah. Paling mudah. Penyakitnya juga mudah diatasi. Iya. Penyakitnya mudah berarti dari tanaman semangka, pare, timun itu yang paling ringan itu malah timun. Timun ya. Masalahnya cuma banjir tadi. Banjir dan modal awal yang agak lebih besar daripada timun dan semangka dan pare. Nih, tapi hasilnya kan jenengan bisa setiap hari nanti. Iya betul. Jadi setiap hari jadi nomor duit lah, nomor setoran. Iya betul. Kalau masalah penyakit lain nggak ada, Mas? Tadi kan di tempatnya Bos Gondrong itu ada keriting tadi, Iya. Terus tempatnya Mas Agus ada ngaceng, ada ngaceng, ya. Lah itu kalau di timun apa, Mas? Penyakit? Sama, penyakit sebenarnya itu sama, cuma kalau untuk timun itu saya bilang dari awal tadi ya mudah diatasi itu. Apalagi kalau ada produk misal pendukung ya nutrisi gitu ya. Pernah saya
bertemu dengan teman saya gitu kan. Saya nanam timun, oh ini pernah kena ada ulat gitu ya, Iya. dimakan ulat. Terus ada teman saya datang, cuma yang nawarin itu bukan pembasmi ulat, cuma dia pupuk nutrisi gitu yang organik. Dia nawarin terus saya ambil, malah nggak saya bayar. Saya campur pestisida, saya semprotin seminggu 2 kali dan alhamdulillah itu daunnya malah jalan terus gitu, pohonnya jalan terus, jadi otomatis buah juga tumbuh. Itu obatnya apa mas? Pakai itu? Bisa saya sebutkan? Oh monggo. Obatnya kebetulan Biotogro. 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 Iya betul. Nah pertama kali saya pakai Biotogro itu ya memang jujur saya ngutang karena dia nawarin, aneh di sini tek nggonang aku tek utang tapi nek orang main orang tak bayar ya. Dan ternyata alhamdulillah. Jenang tadi katanya petani setiap hari dapat setoran. Jual mahal. Kok bangga jadi petani utangan? Jual mahal. Berarti jenengan tadi pertama ngutang aja sudah manjur ya mas? Iya. Apalagi kalau bayar ya mas? Itu gimana pengalamannya kok dapat produk nutrisi utangan tadi mas? Utangan terus itu jenengan aplikasinya gimana itu? Yang petugas lapangan itu dari Biotogro kan ke lapangan itu tempat timun ngobrol-ngobrol nawarin. Gitu. Dan sebenarnya saat itu saya juga punya produk yang sama cuma bukan organik dan kalau diuji memang kurang memang kurang. Cuma ketika saya pakai itu niatnya malah bukan untuk biar pertumbuhannya bagus, itu enggak, karena niat awal karena kebetulan tanaman timun saya kena ulat, jadi saya semprot dengan pestisida, saya campur dengan Biotogro. Dan ternyata memang seminggu 2 kali saya semprot hasilnya luar biasa. Yang dari awal biasanya saya metik, kalau timun biasanya saya metik antara 20 sampai 25 kali, dengan Biotogro itu bisa hampir 35 kali petik. Berarti padahal bisa naik sampai 10 kali petik ya mas? Betul ya. Dengan model yang sama? Dengan model yang sama. Padahal itu saya menggunakan Biotogro baru setengah jalan. Bayangkan jika mungkin saya menggunakannya dari awal, itu kan setengah jalan. Saya ketemu dengan petugas dari Biotogro kan, timun sudah metik, beliau baru datang. Gitu ya. Tapi setengah jalan pun kan sudah lumayan, iya, sudah 10 kali. Iya. Isonggo dengo-dengo ya mas? Iya. Karena luar biasa. Terus itu mas, jenengan berarti untuk pengolahan tadi kan cuma semprot untuk tanamannya. Iya. Berarti dari pengolahan tanah itu jenengan nggak pakai apa-apa? Atau cukup dicangkuli gitu aja langsung tanam atau? Kalau pengolahan tanah dari awal ya dicangkuli, kita bikin bedeng terus dikasih pupuk kandang dengan pupuk kimia gitu ya. Sebelum saya kenal pupuk Biotogro gitu kan, saya pakai pupuk kimia dengan kandang seperti tai ayam atau tai lembu gitu. Sebelumnya seperti itu. Iya. Terus setelah ketemu pupuk tadi, ternyata hasilnya luar biasa. Luar biasa, dan penggunaan pupuk kimia saya itu berkurang, jadi agak irit gitu ya. Biasanya saya menghabiskan 2 sak atau 1 kuintal pupuk, itu cuma separuhnya saya gunakan. Berarti dengan apa? Tambahan tadi, nutrisi ya mas tadi? Iya betul. Tambahan nutrisi itu pupuk kimia jenengan hemat 50%? 50%. Pupuk hemat 50%, kemudian hasil lebih banyak. Iya betul. Dan yang paling penting apa itu, untuk biaya tanamnya kan sama tadi ya? Iya. Berarti otomatis hasilnya juga lebih banyak berlipat. Iya, betul. Luar biasa. Okay. Nah, Mas Wario, ini lanjut ke Mas Agus ini. Macung maning. Podo Agus mas, salaman se poti. Sesama Agus konslet. Mas Agus, jenengan tadi kan masalahnya ngangate dia mas, ngacung ya. Itu solusinya apa? Jenengan cara mengatasinya gimana mas? Dicabut. Cabut lah, untuk yang lainnya kan biar tidak Untuk penularan. mencegahnya saya memakai fungi. Dulu kan cuma pakai fungi aja. Terus tercampur. Fungisida ya, untuk fungisida. jamur ya mas? Iya, untuk jamur. Kalau itu pakai campuran nutrisi. Nutrisinya apa? Apa pengen ngerti pak? Yo sobat probiotik, sobat kadang petani gen muda, gen ngerti. Terus
sing di rumah tanamnya pari ya biar mendapat inspirasi dari Mas Agus dari Cilacap ini loh. Apa Mas? Tambahannya ditambahi nutrisi apa itu Mas? Pakai Bio2Grow. Apa Mas? Iya, Bio2Grow. Bio2Grow. Oh gitu, jenje. Berarti sama, Mas apa? Solusinya dengan Mas Waryo sama? Sama, untuk tangi pada baik. Oh. Berarti jenengan apa itu? Satu komunitas ya? Ya, tetangga juga. Petani seneng hutang ya? Kalau tadi gimana Mas? Masalah jenengan Mas? Ya kalau udah disemprot itu berkurang lah, nggak menular. Jenengan caranya gimana? Cara aplikasinya itu? Aplikasi 1 minggu 2 kali. 1 tank, 2 tutup. 1 tank yang isi berapa liter itu Mas? 16. 16, jenengan kasih 2 tutup, 2 tutup. nutrisi tadi itu. Terus jenengan semprotkan atau di apa ke tanah gimana Mas? Ya dispray, disemprot. Berarti tanahnya nggak dikocorkan itu ya Mas? Enggak. Cuma semprot aja. Kalau yang dikocor itu pakai M21. Ya itu apa lagi Mas? M21 itu? Itu Pengurai itu. pengurai Ya pengurai tanah, pengurai. lah ya gue sih gue. Saya juga menggunakan itu sih. Ya. Itu menetralisir. Guyune ngenyak ya. Guyune ngenyak. Loh, tahan ku mau. Padahal orang Guyune ngenyak. Bos, sabar sih bos. Gue tak tekoki suwe dhewe nggo. Sampai mentune sum. Santai wae bos. Ada nangis kok gak balik. Iya, nangis ora banget penku mau ditahan. Malah itu dulu. Berarti jenengan Mas Agus tadi pakai M21. Itu untuk apa ngurainya. Iya, pengurai. Di tanah. Lah wong sales ngomong aja gue butuh. Terus yang penting percaya sales ini. Ya, percaya. Jadi dijajal kepriwe apik apa ora, ngrora sales omai. Omahe apa Mas? Oh, omai. Seneni. Oh, di Seneni. Oh, gitu. Diunek-unekke ya, Mas? Oh. Jamin we omai. Oh. Lah, setelah jenengan nyoba, itu hasilnya berapa, Mas? Iya, nah bedane. Bedanya lebih bagus atau? Lebih hemat pupuk. Hematnya berapa, Mas? Kira-kira Latih tiru aku bae. iya, 50% lah. 50%. Bokor Padang udah mai. Nah, Berarti jenengan pengalamannya kurang lebih sama kali Mas Waryo. Apa dengan aplikasi nutrisi tadi itu? Pupuk hemat 50%. Nah, hasilnya berapa, Mas? Mas Agus? Hasilnya lebih meningkat. Dari hasil terus masalah bentuk, Mas. Bentuk buah parinya itu gimana? Buahnya lebih besar, lebih mengkilap. Cara wong kana ya lebih meling-meling. Meling-meling ini senengannya Mas Bos. gondrong Mas mesti. Nah, tuh. Luar biasa Mas Agus. Ini lanjut ke Bos Gondrong ya. Kan mau wis bingung kudu jawab bae Mas. Si manut bae. Bos Gondrong, Ya, dalam Bos Gondrong jenengan selama 29 tahun bertani semangka. Jenengan kemarin ada kendala itu ya Mas, apa keriting. kadang Untuk penanganannya hujan. gimana Mas? Bos Gondrong, Tersemprot, tercampur apa kayak obat apa ya? Biotrogo apa ya gue. Ben guli utang, sumpah. Disemprot? Komunitas utang banyak. disemprot nganggo Biotrogo 5 dina sepisan karo obat mangset, obat tuler. Yo wis. takarannya berapa Bos? Loro nyong. Loro Rong botol. tutup. Rong gelas ngejak melarat. Jadi caranya piye Bos? Rong tutup, Iya. dicampurke Haring tank ukuran 16 liter. tank tempur TNI itu Mas. Utuh. Utuh tank tam racun.
Oh, tank semprot, spray. Iya, aku ngaring tank racun aja spray orang ngerti. Berarti takerane 2 tutup, Iya. dicampur karo tank, campur kimia ya, Bos? Iya, aku orang ngerti aku lah yang sepenting gue racun obat gue lah wis. Obat ularnya mau apa, Bos, ini, Mas? Apa jenenge kesing ijo ya? Jenenge ya? Lah iya gue lah. Apa campur regen wis dadi lah. Kuwi disemprot berapa hari sekali, Bos? Ya minimal 5 dina pisan. 5 dina pisan. Iya. Pengalaman Bos Gondrong sakwise disemprot itu tanamannya piye, Bos? Alhamdulillah mandan mending, anu udahnya ya mandan mending, bisa menahan. Godongnya tadi mandan halus, semakannya ya boleh bobot, boleh tahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau pemakaian pupuk kimia, Bos, kalau Mas Agus kali Mas Waryo tadi kan bisa hemat sampai 50%. Nah, pengalaman Bos Gondrong? Aku sih biasa normal sih. Masalah semangka kadang normal. Kadang anggar supaya arep sekilo 2 kilo lemon lebih kuat antemane. Ya. Ke hasil beri, Bos? Ya lumayan. Lebih banyak atau? Lebih banyak. Nah, pengaruh ke bentuk buah tambah gede atau? Iya tambah gede tambah bobot. Alhamdulillah. Berarti ya tetap efeknya itu ke semuanya ya, Bos? Iya. Pupuk hemat. Iya, pupuk. Terus mending, buahnya kalau tambah gede. bobot, iya. Otomatis hasil tambah besar. Mending. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sahabat Politik TV, pengalaman teman-teman petani sukses kita dari Cilacap. Bos Gondrong, Iya. takon menang. Ya semua. Jenengan kan jenis bertani kan yo capek ya, Bos. Mangkat esok mulai sore gitu, mulai dari masa pembibitan, mulai dari pengolahan tanah, terus ngurusi ngopeni sampai panen. Lah jenengan hiburannya apa, Bos? Selama itu, Bos. Selama bertani ngono kuwi, Bos. Hiburannya ya. Ya kadang kala. Wingi betas dina kan suwe to 4 dina malah. Karaokean. Ya kadang YouTube, kadang kalau apa ngomong ke TV bojoku motor ruput aja ge rahasia ge. YouTubean, Bos. YouTubean, Bos. YouTubean bojok. Senengane nonton YouTube apa, Bos? Lah ya nyong ora bisa buka YouTube. Sumpah. Tenane. Yakin lo gelem dibusung nyong gelem. Ngertine Facebook kan buka ya bisa lah. Berarti di Facebook bareng ya? Ya duwe. Oh, siap. Iya. Engko di-add ya, Bos. Nyong bae diwarai nang anak kae. Nyong jak handphone main ke 2 tahun. Aja cara handphone diguang nang sing wedo meneh aku dituku nang sing anyar. Rega opo? Tuku apa, Bos? Opo? Rega 2 juta 7.000. Oh, Oppo merek HP. Iya. Oh, tak pikir sing dijolke sing nang omah. Ya. Saya wong tani ya ana senenge, ana sedih. Hiburannya maksudnya gur Facebookan tok, Bos? Lah. Apa sih ya? Ya paling ya kadang kan sebatir segongan. Yo wis nonton TV hiburannya. Iya. Nek langsung. Smackdown. Nek dangdutan Orang diberi 10 dina pisan, kesel yakin lah. Aduh. seneng dangdutan ta, Bos? Sih lockdown ya Ruli. Dhisik seneng berarti. Alhamdulillah, setiap tahun acara nang nggonku. Berarti neng tempatnya apa? Jenengan apa? Acaranya piye, Bos? Konsepnya, Bos? Ya konsepnya tadi bahasanya ibaratnya angger aku nandur semangka, hasil, anumpang, ya hiburan lah, syukuran. Nanggap organ setiap tahun. Alhamdulillah. Berarti ya konco-konco kadang-kadang petani karo sing rewangi panjenengan melu acara bebarengan piye? Iya, makan bersama. Organ Magang, tunggal. Bareng-bareng karo sedulur. Oh, luar biasa. Ngundangnya apa? Om Monata, Bos? Udah, ngono tuh ya esuk ya rasa nanggap maning. Ora bisa nandur. Lah sapa? Apa palapa? Nah ya kalah sing urgent tolet-tolet. Artisnya loro kendang, MC, teratak panggung. Bos Gondrong ya tahu nyanyi pas itu. Wah, babar pisan. Iya. Babar pisan berarti nyanyi terus. Ya karena karaokean kadang ya melu nyanyi tok kayak gue.
Tapi agar kok wis ilang tulisannya ya silang maning ya gitu. Lah senenganmu lagu apa, Bos? Hah? Senengannya lagu apa, Bos? Aduh, siki lagunya ora main maning ya. Iya. Yakin lagu mbiyen seneng kok ngene ganti main seneng irane maning. Pasnya Banyulangit jaman main Lah iki. Banyulangit piye nyanyi sithik? Siapane kepriwe? Suara angin. Ya gue lalen maning. Kan aku kan ngomong Aku iki bisa. karena tulisannya Ayo, bisa. nyanyi seno. Engko nek urung nyanyi urung tak lempar ke Mas Agus iki. Oh lho yo ora apa-apa nyong. Ora apa-apa. Banyulangit ciu. Iya. Ayo, Bos. Lah. Siti pengen suara merdumu, Bos. Izin sumpah. Ora bisa. Bukan Badri Loh, Badri kayak durung karuan ketemu 10 tahun pisan kok. Badir ya. Berarti Bos Gondrong hiburannya itu nggih? Iya. Masalah itu terus setahun sekali nanggap orjen tunggal. Kadang kala iya. Untuk seneng-seneng bareng-bareng. Kanca batir. Salah satu bentuk syukurane Bos Gondrong, Iya. hasil panennya melimpah. Iya, amin. Nggih. Kalau Mas Agus, biasanya hiburannya gimana Mas selama ini Mas? Turunan remi. Remi? Remi itu main kartu itu ya Mas? Iya, main kartu. Main kartu itu apa pakai ada uangnya? Enggak, main kartu aja. Hiburan. Daripada ngerasani wong. Ya masuk Mas. Daripada gibah mending main kartu ya Iya. Mas? Yang penting kartunya nganggo uang ya Mas? Enggak. Masuk. Berarti hiburannya guru Kartunya kok kartu, Pak. Karo duit ora dadi. duitnya nang sor kartunya ya? Ora. Duitnya disakti. Duitnya kutu kartu. Hiburannya guru tok Mas? Ya paling nyawang maring sekarang, Stella. Nah, orang teleponan video call karo bojone. Ya, Cedak-cedak masuk video call. ya kangen, Pak. Walaupun yang ditanam pahit, tapi perasaan ke istri tetap manis. Ya manis. Kalau Mas Waryo, selama rutinitas petani kan mesti ya jenuh ya Mas. Jenuh ya wis kesel, ya kadang ya wis nawang tanduran pas tandurannya kurang apik ya ati mangkel. Hiburannya apa Mas Waryo? Hiburan paling lihat HP itu di YouTube, terus kadang juga pergi keluar juga studi banding itu tempat sayuran, tempat daerah lain gitu. Iya. Studi Atau kadang- bandingnya iya. Tempat sendiri- sayuran juga ya, sendiri dengan atau istri, ada- dengan istri. Iya. Iya. Berarti inisiatif sendiri. Iya, betul. Tidak ada koordinatornya itu ya Mas. Nggak ada. Kadang ya karena lagi suka-sukanya lihat tanaman sih ya. Saya lagi suka-sukanya bertani, jadi tiap ada waktu luang pasti saya akan pergi ke lain tempat lihat tanaman yang lain gitu untuk studi banding. Iya. Kita juga nanya-nanya perawatannya gimana ya. Atau kadang saya juga sempat nyanyi yang ya tadi kan suka nyanyi gitu kan. Iya. Saya juga suka nyanyi di aplikasi itu yang di HP gitu ya. Yang ada bentuk Toktik itu hiburan. ya? Ya, Toktik bukan itu? TikTok malah saya nggak main malah. Yang itu apa, lebay itu kan. Oh, iya. iya. Lamanya apa jenengan? Itu yang di Star Maker gitu kan, saya nyanyi. Nanti akunnya dibagi ya Mas. Oh, pasti. Berarti jenengan hobinya juga nyanyi sama Bos Gondrong. Iya. Praktek Mas. Semua tok sumpah. Ayo Mas. Lagunya siapa ya? Sing lagi booming apa Mas? Sing jenengan senengnya apa lah? Ya, tadi kan minta Banyulangit. Mas Gondrong Banyulangit gitu Iya. kan. Ya, coba saya nyanyi sedikit itu ya. Iya, oke. Ayo. Berdiri atau duduk? Duduk aja. Duduk aja. Berdiri. Sembarang. Oh, berdiri Berdiri, Mas. berdiri. Joget Mas, jogeti Mas, ya Mas. Ngomong musik ora ya izin. Nggak pakai mic gitu. Bos, ini sudah ada Oh, gini. mic-nya. Ayo. Ana ngarep. 1, 2, 3. Banyulangit sing ana dhuwur kayangan. Watu gede kalingan kali. Anu kepriwe sih kelalen. Ning kelalen. Baleni meneh. Itu anu priwe? Liriknya priwe? Lirik. Banyulangit sing ana dhuwur kayangan. Ya terus. Tore ora dadang. Waktu gede Lah kan. kalingan Iya. mendunge Udan, udan. iya. Ayo lanjut Mas. Banyulangit sing ana dhuwur kayangan. Watu gede kalingan mendunge udan. Telesono atine sing lagi kasmaran. Setya janji
Seprene tansah kelingan. Langsung rap. Ademe. Ademe. Iki baca kanca ademe. Malemmu di situ. Ya, ademe sik ora Oh, ademe. apa. 1 2 3. Ademe. Gunung Merapi purba. Melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe. Gunung Merapi purba. Sing ning Langgrang Wonosari Yogyakarta. Matur suwun. Matur suwun. Luar biasa Mas Waryo. Tapi dengan seperti itu bertani walaupun sedih, kesel, apa susah ya tetap bahagia ya Mas. Ya, pernah saya dikira hantu. Oh, lagi gimana Mas? Iya, jadi pas maghrib betul saya belum pulang gitu kan. Iya. Karena saya suka nyanyi, saya masih di kebun gitu, saya nyanyi pakai handsfree, saya teriak-teriak, orang pada takut. Oh, dikira hantu. Dikira hantu. Iku enek suarane ora enek wonge. Betul. Biasanya jam-jam seperti itu orang udah pada pulang gitu. Luar biasa, oke. Luar biasa Sobat Probiotik TV, pengalaman dari petani-petani hebat kita, Mas Bos Gondrong dari Cilacap, kemudian Mas Agus dari Cilacap, sama Mas Waryo dari Cilacap juga. Beliau bertiga tuh menginspirasi kepada kita bahwasanya bertani itu harus dengan hati, harus dengan rasa yang bahagia, karena apapun hasilnya itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Yep. Tetap kita syukuri. Nggih. Mas Agus, Mas Waryo sama Bos Gondrong, kita ada apresiasi dari Probiotik TV untuk panjenengan semua. Semoga apresiasi ini membuat kita semua panjenengan sedanten semakin sehat dan sehingga semakin semangat dalam bekerja agar semakin mulia dalam memberikan nafkah untuk sanak keluarga. Amin. Bismillah, monggo Mas Waryo berdiri. Wah, jagung disi. Baik aja suwen. Oh iya. Monggo Mas Agus. Yo sabar yo. Lain yo musik. Monggo Mas Gondrong, Bos Gondrong. Terima kasih. Lah. Siap. Sama ini ada amplop. Apa yang sini Pak? Saya disuap ya. Oh, enggak suap. Ini buat DP Pajero nanti. Monggo. Aku menikah. Monggo, matur suwun. Aja punya apa ya? Ketemu bojone mani. Sip, salaman dulu. Nah. Tuh. Monggo, duduk dulu. Matur nuwun sangat. Mas Agus, Mas Waryo sama Bos Gondrong, sebelumnya saya mohon maaf jika acara kita hari ini memberikan jenengan ada yang kurang berkenan. Itu murni kesalahan dari saya pribadi. Dan Sobat Probiotik TV, jika ada yang bermanfaat pada acara ini silahkan ditiru, dan mereka semua adalah teman-teman hebat kita. Mereka adalah teman petani kita yang berjuang untuk apa? Untuk makan kita, untuk kehidupan kita. Kita berikan aplaus untuk para petani hebat kita ini. Ini ada satu lagi yang harus kita sampaikan ke teman-teman, pesan kepada para petani di seluruh Indonesia dari Mas Waryo dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryo, petani timun dari Kroyak, Kabupaten Cilacap. Kalau lebih detailnya dari Desa Widara Payung Wetan. Pesan saya kepada petani di seluruh Indonesia, saya sudah mengalami begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan sebelum saya menjadi seorang petani, dan ketika saya menjadi petani ini, saya belum pernah merasakan apa yang pernah saya rasakan di aktivitas atau kegiatan saya sebelumnya. Karena sebelum saya di petani, dulu saya adalah seorang trader forex online, dan kebetulan saat itu saya rugi dalam jumlah besar, sampai tanah, sampai saya kehilangan. Minta maaf ya kalau saya seperti curhat gitu ya.
sampai saya kehilangan ya modal begitu banyak, uang yang saya miliki yang saya kumpulkan dari ketika saya masih muda dan akhirnya hilang dalam sekejap ketika saya ikut investasi forex. Dan ketika uang saya memang sudah nggak ada, sudah habis, bahkan saat itu saya punya istri meninggalkan saya. Minta maaf ya, yang istri yang sekarang itu si kedua. Oh iya. Dulu. Dan akhirnya kita memutuskan berpisah. Di kala itu saya baru berpikir, usaha apa yang harus saya tekuni. Dan ketika uang memang sudah nggak ada, saya baru berpikir, minta maaf, saya terinspirasi. Kenapa saya menekuni pertanian? Saat itu saya melihat di televisi, ada salah seorang teman dengan senasib dengan saya. Dia testimoni, dia bertani timun kebetulan, dengan uang seadanya dia tanam, akhirnya mendapatkan hasil. Dari situlah saya terinspirasi, akhirnya menjadi petani. Dan alhamdulillah ketika saya menjadi petani, apa yang saya alami ketika saya menjadi seorang trader forex, ketika cobaan yang saya alami sebelum saya jadi petani, alhamdulillah ketika saya jadi petani sekarang ini, itu tidak pernah saya dapatkan. Dan lagi, alangkah bahagianya, alangkah senangnya ketika saya melihat tanaman, hijaunya daun, buah yang lebat, itu hati saya tentram sekali. Itu melebihi apa ya? Pokoknya melebihi segalanya bagi saya, karena ya mungkin kalau diibaratkan seorang lagi jatuh cinta, saya lagi jatuh cinta, lagi cinta-cintanya dengan pertanian. Jadi apapun terik matahari, ketika hujan deras itu pun, saya nggak pernah berpikir saya harus pulang atau enggak. Itu sebenarnya itu nikmat, itu panasnya bertani, itu nikmatnya bertani itu sendiri. Jadi saya nggak pernah mengeluh nggak pernah. Jadi untuk teman-teman petani Indonesia, sebenarnya di pertanian ini potensinya sungguh luar biasa. Sebagai ambil contoh, karena saya ada orangnya suka-suka yang seperti spekulasi itu ya. Sebelumnya saya mungkin dalam menginvestasikan uang, yang sebelumnya saya wawancara dengan Mas Agus, dengan uang 5 juta, kalau kita investasikan, kita masukkan ke bidang pertanian kita untuk menanam timun, insya Allah dalam 2 bulan dengan harga 1.000 per kilo, dengan ikuti peraturan, maksudnya cara bertaninya, perlakuannya, pemupukannya, penyemprotannya itu, insya Allah dalam 2 bulan 5 juta bisa menjadi 10 juta dengan harga 1.000. Berarti berlaku kelipatannya. Kalau harga timun 2.000, berarti dengan 5 juta bisa menjadi 15 atau 20 gitu ya Pak. Dan berlaku kelipatannya, jika harga 3.000, Anda bisa hitung sendiri. Dan itu salah satu pesan dari saya untuk petani Indonesia, semangat, tetap berkarya. Mas Agus, pesan-pesan untuk petani sahabat kita di seluruh Indonesia, monggo. Yang penting nandur aja Orang nandur, aja wedi melarat. Wis, Pak. Itu. Sama Mas. Aja iku lah. Bos Gondrong, monggo pesan-pesan jenengan untuk seluruh petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supardi, petani semangka dari kota Cilacap, tempatnya Nusa Wungu, Karangtawang. Berjuang petani, hidup petani, goreng. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan mampu diduplikasi sobat-sobat petani seluruh Indonesia. Matur suwun. Sahabat Probiotik TV, bagi Anda para petani di seluruh Indonesia yang ingin menghadiri acara ini, maksimal 6 orang, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Nanti akan kita sediakan akomodasi dan juga ada kita jemput nanti dari sini untuk menghadiri acara Air Mata Petani. Monggo, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sahabat Probiotik TV, berat tidaknya sesuatu berangkat dari hati kita. Jika kita kerjakan dengan hati yang senang, maka semua juga akan ringan. Kuncinya, cintai apa yang kita lakukan, sabar, dan terus bersyukur pada Gusti Allah atas panen dan kesehatan. Bangga kami kepada engkau, para petani.
walau kadang di mata orang kurang dipandang, tapi saya yakin di mata Allah kalian adalah kaum terpandang. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama saya Agus Eko Purwadi di acara Air Mata Petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.